for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, His name I find joy I seek. Ya, salam semua, selamat datang ke Jemaah Dunia. Kita kembali di pembelajaran ini bersama dengan pengajar kita Bapak Erikson Ritonga. Dan pada kali ini kita sudah masuk ke episode yang ke-8 ya Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini adalah preposition ya, atau kata sandang dan beberapa preposisi ya, seperti itu ya. Ya, melanjutkan apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Ya, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita dengan mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bahwa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada malam hari ini, sehingga kami dipertemukan kembali dengan hamba-Mu, Bapak Erikson Ritonga ya Tuhan, sertai beliau, serta pemaparan beliau mampu meresap di hati kami, mampu membuat kami semakin mengenal firman-Mu yang tertulis di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa untuk bangsa pilihan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan mendengar profil singkat dari pembicara kita, yakni Bapak Erikson Ritonga. Silakan. Shalom semuanya, lagi dengan Jemaah Dunia Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Hari ini kita akan berkenalan dengan narasumber Evangelis Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, El dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shama Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di University Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau ya, dan itu passionnya beliau ya, sebagai seorang pengajar bahasa Ibrani ya, supaya kita tahu sendiri ya. Ya, kita sapa dulu bicara kita Bapak Erikson ya. Selamat malam Pak Erikson, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Agus, salam. Shalom. Ya Bapak Ibu Saudara, kita langsung ke pengajaran dari beliau. Silakan Pak Erikson.
Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Bapak Ibu, gimana kabar? Semua baik dan sehat. Dan terima kasih Bapak Ibu buat kehadirannya, buat tetap setia dalam belajar. Khususnya malam ini kita belajar bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Dan satu kerinduan kita bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat pembelajaran bahasa asli Alkitab. Baik Bapak Ibu, saya akan izin share screen. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita dan sebelumnya Bapak Ibu kita mengingat ya Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun kita sudah hafal tapi tetap kita mengingat mengenai paleo ya dan gematria ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena nanti ini sangat kita akan pelajarin lebih lagi ya mengenai gematria. Ada Alef, ada Bet, Gimel, Dalet, He, Pap, Jain, Het, Tet, Yod, Kap, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Sade, Kop, Res, Sin, Ta. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita Bapak Ibu Saudaraku, dan sering saya katakan bahwa Nikut ini bukan sekedar vokalisasi dalam membaca, tapi dia adalah instruksi pembacaan dan dia akan masuk ke grammar ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di sini ada tamat, ada patah, ada segol, ada sere, ada spa, ada hirik, hirik yot, kolom, kolom pap, kubut sama suruh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kita juga melihat bahwa Nikut juga ada Nikut spa silent. Dan kita sudah belajar ini ada moving spa, ada moving spa silent ya, ada spa ya. Terus kita sudah belajar mengenai katap, kamats, katap patah ya, di mana ini penggunaannya di gacrol ya. Keluarga ya. Gacrol kita sudah memahami Bapak Ibu Saudaraku ya bahwa gacrol itu ada alef, he, ya, ada res Bapak Ibu ada 5 ya. Dan ini sering digunakan ini mengenai kata patah, kata segol dan kata kamats ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kita akan belajar definite artikel dan preposition. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai definite artikel ya Bapak Ibu Saudara, di formulanya atau rumusnya itu H patah dengan dages ya. Jadi ini rumusnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Dia ada H patah dengan dages ya. Contohnya misalnya Ben ya, dia kalau dia dikasih definite artikel, dia dikasih patah dan dages ya, menjadi haben ya. Kenapa jadi haben? Karena ada dages. Dages ini atau pendua kalian gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus contoh kedua ada kasus ya. Ini ada patah sama segol. Maaf, patah sama dages. Saudara ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Lalu kita juga sudah belajar mengenai interrogatif ya atau pertanyaan ya. Ini dengan dengan artikel ya. Cuma bedanya kalau dia bertanya, dia ada spa ya. Jadi dia kata patah ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bedanya dia di sini ya.
sini. Ini namanya kalau digabung ini kata patah gitu ya. Jadi kalau untuk apa dia? Untuk artikel dia hanya pakai patah dan dages ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini dibaca ini Amin H akal ta, apakah engkau mau dari buah itu? Jadi ini pertanyaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jangan sampai kita salah ini karena ada dengan kita ini apa artikel ya. Tapi ini adalah pertanyaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita sudah belajar minggu yang lalu mengenai ini dan kita akan mengingat kembali dan kita akan melanjutkan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, itu sudah. Ya, sebentar itu. Baik. Contohnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini misalnya T-score ya dari Jakar ini ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai sores ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sores ya. Dan kalau ada awalan tab, dia menjadi bisa jadi dia apa perintah ya Bapak Ibu Saudaraku, atau dia bisa jadi nanti mengenai akan datang atau future. Nanti kita belajar lebih dalam ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini T-score ya. Kamu akan mengingat ya. Jadi kalau dia dikasih ke dengan kata patah ya, kata patah dia jadi bertanya ya. Will you remember? T-score gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus the man is good. Top is ya. Top is. Orang itu, orang laki-laki itu baik ya. Jadi kalau untuk bertanya dikasih ke kata patah menjadi hatop is, orang itu baik gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena memang dalam bahasa Ibrani dalam aksaranya memang tidak ada tanda baca ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak ada tanda titik, koma, tidak ada ya. Apalagi tanda tanya seperti itu ya. Sehingga dia ada di dalam kalimat atau kata itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Definite article the guttural family ya. Dan kita sudah belajar mengenai definite article kalau di depannya itu ada gacrol, yang mana kalau aksara gacrol itu tidak boleh atau tidak bisa dikasih dages. Dan bagaimana kalau hal seperti itu? Sementara untuk formulanya atau syarat atau ketentuan untuk membuat artikel itu ada ke, patah, dan dages gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar ya Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mendalami lagi, ada ketentuan-ketentuan yang lebih lagi begitu ya. Yang lalu kita sudah belajar kalau di depannya gacrol atau aksara gacrol dia menjadi kamats ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia akan menjadi kamats gitu ya. Yang mana kalau ketentuannya atau rumusannya dia ada ke, ada patah, dan ada dages gitu ya. Tapi kalau dia ada di depannya itu untuk gacor letter ya, dia akan terasimilasi kata ini jadi kamats gitu ya. Jadi seolah-olah yang di sini jadi pindah ke sini dia patah ya. Yang seharusnya dia jadi ini patah, ada dages, tapi dagesnya pindah jadi dia patah. Jadi ini seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau dia ada artikel dan didahului dengan aksara gacrol, yang mana rumusannya artikel itu adalah ke, patah, dages,
Jadi kalau dia untuk artikel yang di depannya dia gacrol, dia he-nya mendapatkan jadi kamats ya, bukan jepata tapi kamats. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi contohnya ya, ini rasa ya. Karena ini adalah gacrol ya, tidak boleh ada dages, jadi dia menjadi harasa. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus ini akhir ya. Karena ini adalah gacrol alef ya, dia menjadi kamats. Begitu ya. Jadi kalau selain gacrol, dia ketentuannya dia menggunakan rumusan yang normal ya, ke dengan dages begitu ya. Baik. Tapi nanti kita belajar lebih lagi ada ketentuan-ketentuan dan ada pengecualian-pengecualian seperti itu ya. Baik. Seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku rumusannya ya. Kalau rumusannya yang biasa ya, ini ya, dia menggunakan ke, patah, dan dages ya. Contohnya Hasus ya, kuda itu ya, Hamelek, sang raja begitu ya. Tapi kalau dia didahului dengan gacrol ya, ada res, ada ain, ada alef, dia menggunakan jadi ya Bapak Ibu ya. Ya maaf, kamats ya. Dia jadi menggunakan kamats. Yang ini adalah patah, tapi kalau di depannya dia gacrol ya, dia menggunakan patah. Misalnya seperti contohnya eben ya, itu batu ya. Batu itu ya. Ail. Ini pakai patah ya, karena ini adalah gacrol ya Bapak Ibu Saudaraku. Terus ros ya, ini kepala itu gitu ya. Dia jadi pakai kamats begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ada yang khusus ya Bapak Ibu Saudaraku, ada yang agak khusus ya. Yang gacrol ini adalah gacrol head dan he ya. Kalau head dan he di depannya dia menggunakan patah ya. Tapi dia tidak menggunakan dages ya. Dia tidak menggunakan dages. Kenapa? Kalau aksara gacrol itu tidak akan pernah mendapat penekanan atau dages gitu ya. Karena dages itu adalah penekanan atau pendua kalian. Bagaimana kita menaruh penekanan di aksara yang di tenggorokan gitu ya, tapi nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalau dia didahului dengan head dan he, dia akan menggunakan jadi patah. Patah tanpa dages, begitu ya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, koma ya, koma ya. Ini juga ada dages gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Terus ketentuan yang ketiga ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini perlu kita perhatiin ya. Ketentuan yang ketiga, sebelum ain dan head dan he ya, dia pakai segol gitu ya. Kenapa dia pakai segol? Ya, ini ada segol ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau ke ada kamatsnya ya, dia ke dengan kamats ya, dia akan definit artikelnya menjadi he ya. Atau dia bukan patah tapi dia mendapatkan segol ya Bapak Ibu Saudara ya. Contohnya ini ya, he harim ya, he harim ya. Nah, ini juga ya Bapak Ibu Saudaraku, karena dia ada ini he dengan kamats, dia menjadi segol, menjadi he hakom, he hakam ya, maaf, he hakam ya. Nah, demikian juga contohnya ain ya, ain dengan
kamats di depannya, dia menjadi segol ya. He anan. He anan ya, Bapak ya. Jadi ada formula-formula yang irreguler atau pengecualian seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini memang nanti kalau Bapak Ibu nanti menemukan dalam satu kalimat dalam anak ya, dalam bahasa Alkitab Ibrani, oh ini kok ini misalnya kok ini bukan tidak sesuai dengan paten atau formulanya ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau misalnya untuk gacrol dia menggunakan kamats ya. Nah, kalau yang reguler yang biasa dia ada patah dengan dages ya. Tapi kalau dia ada di aksara gacrol dia ada menggunakan dengan kamats bukan patah, yaitu kamats tanpa dages ya. Karena gacrol itu tidak pernah mendapat dages ya. Terus ada ketentuan yang kedua yang irreguler untuk aksara he dan he dia menggunakan patah tanpa dages ya. Nah, ini patah dages sedangkan untuk ini hanya patah saja gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ketentuan yang ketiga, kalau dia ada aksara ain dengan menggunakan ain, het dan he ini ada kamats ya, sehingga untuk artikelnya dia akan menggunakan segol ya Bapak Ibu Saudaraku, dia akan menggunakan segol ya. Jadi itu ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami ya Bapak Ibu Saudaraku ya, sehingga nanti dalam satu kalimat kita menemukan hal-hal ini, kita tidak tidak ada pertanyaan kok gini, tapi ini ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia gacrol, dia akan menggunakan kamats ya Bapak Ibu ya. Dia akan menggunakan kamats ya seperti ini ya. Oke. Ya, seperti ini. Ini kamats, ini ha regel ya. Ini ada gacrol ya. Ha regel ya, itu kaki ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini M ya. M itu ibu ya. H M ya, sang ibu ya. Terus H eben. H eben itu batu ya. Berarti ini kalau dia batu itu menjadi H eben ya. Terus ini ros, ini juga gacrol ya, res ya. Ros, bacanya ros ya. Ros itu kepala ya. Jadi kalau dia kepala itu menjadi H ros ya. Jadi dia menggunakan kamats ya. Yang mana yang ketentuan umum ya, yang reguler dia seharusnya ke patah dages ya. Tapi karena ini res dan ain, maaf dengan alef itu adalah gacrol, sehingga dia menggunakan patah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjutkan contoh-contoh berikutnya. Definite artikel yang gacrol yang menggunakan ain, he, dan het, di mana ain, he, dan het itu dia mendapatkan kamats ya, sehingga untuk definite artikelnya dia menjadi he atau mendapatkan segol ya. Segol ini ada kamats. Jadi kalau ain, he, dan het itu ada kamatsnya, sehingga untuk artikelnya dia menggunakan he dengan segol ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya ini Bapak Ibu Saudaraku ya, he asar ya, he asar ya. Ini dia he asar ya, bukan ha gitu ya.
Ini he aon ya. Jadi ini bukan haon tapi he aon gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ya, ini ada ketentuan-ketentuannya seperti yang tadi ya. Untuk ain menggunakan pata ya, dan ain menggunakan sere, dia akan menggunakan he atau menggunakan ini ya Bapak Ibu Saudaraku, segol ya. Segol ya. Berarti ini he anan ya, dari kata anan ya. Ini he ets gitu ya. Anan itu awan ya. Ets itu pohon ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini he apar ya. Apar debu ya. Terus ini he ir ya. Ini kota ya, ir ya. Jadi dia menggunakan segol ya, bukan patah ya Bapak Ibu ya. Agak apa ya, perlu penghafalan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi ketika kita nanti menemukan dalam satu kata atau kalimat, tapi kita akan bisa mengidentifikasikan ini apa artikel atau pertanyaan ya Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang tadi kan ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan kalau dia menggunakan kata patah ya, kata patah ya. Tapi kalau dia hanya menggunakan patah saja ya, kalau dia menggunakan patah saja ya, dia berarti artikel ya. Tapi kalau dia menggunakan kata patah, dia menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini tujuannya juga kita nanti ketika ada yang ini misalnya, berarti itu adalah artikel, berarti untuk soresnya atau kata dasarnya ini, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang banyak itu he ini menggunakan artikel ya Bapak Ibu Saudaraku, dan bertanya. Jadi sehingga bisa kita memahami, oh berarti ini adalah kata dasarnya ya. Karena memang dalam bahasa Ibrani untuk awalan prefix itu atau untuk preposition itu biasanya digabungkan gitu ya Bapak Ibu ya. Digabungkan dalam satu kata itu ya. Itu. Sehingga kita kalau kita memahami nanti artikel-artikel ini, kita akan lebih bisa mengidentifikasikan kata dasarnya atau soresnya begitu ya. Baik, kita akan lanjut ke contohnya. Yang tadi Bapak Ibu Saudaraku ya, yang gacrol, definite artikel ya. Ini pakai H kamats ya. Ini H kamats ya. Kamats. Karena dia gacrol ya. Oke, ini H rasa ya. H akhir itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang mana ketentuan dasar atau ketentuan regulernya ya adalah A plus dages ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kira ini sudah paham ya. Ya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ke head ain dengan dia menggunakan kamats, makanya dia untuk artikelnya dia menggunakan segol ya, segol ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang tadi kita ulang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia yang regular form ya, dia H ya dengan patah plus dages ya. Itu yang regular ya. Tapi kalau dia yang gacrol, dia menggunakan patah tanpa dages ya Bapak Ibu ya. Terus kalau untuk he dan head, dia pakai patah ya, tapi tanpa
dages, ya. Kalau ini ada dagesnya, kalau untuk ini tidak ada dagesnya, ya. Terus untuk ain, het, dan he, di mana ain, het, dan he ini dia pakai apa namanya kamats, dia akan menggunakan he, yaitu segol, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, segol, ya. Jadi ini paten atau ketentuan-ketentuan dalam grammar Ibrani, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang harus kita pahami sehingga nanti ketika kita menemukan dalam satu kata dalam kalimat kita tidak kaget, ya. Tapi sekalipun kita tidak hafal, tapi kita sudah mengerti atau memahaminya, begitu, ya. Baik. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu Saudaraku, ya. He harim, hu berarti he ku, ya. Ha hakma atau hokma, ya. Hamam, ya. Berarti dia menjadi ke, gitu, ya. Baik. Kita lanjutkan ke preposisi, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk ke yang baru, ya, preposisi, ya. Baik, kita akan preposisi. Ada 3 preposisi dalam bahasa Ibrani, ya, di mana dalam preposisi itu nanti dia digabung dalam satu kata, ya, gitu, ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama dia ada betok, ya, betok, ya. Betok itu dia kalau disingkat jadi bet, ya Bapak Ibu Saudaraku. Nanti ini di dalam satu kata, dia digabung nanti dalam satu kata, dia jadi B, ya. Itu asalnya dari betok. Ini, ya, dari betok, ya. Jadi B atau dalam yang pernah kita baca Kejadian 1, beresit gitu, ya. B itu berarti in, di dalam, atau dengan, atau oleh, atau di antara, gitu, ya. Jadi dia artinya betok itu di dalam, dengan, atau oleh, atau di tengah, di antara, begitu, ya. Terus yang preposisi yang kedua ada kemo, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kemo, ya. Jadi disingkat nanti ke, ya. Ke disingkat jadi ke, dia seperti, ya, seperti atau menurut, gitu, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Seperti atau menurut, ya. Itu nanti kemo, ya. Nanti dia preposisi ini nanti digabung dalam satu kata, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Terus yang ketiga adalah L, ya, L, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini juga sering kita keliru, L itu Allah, gitu, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi memang L itu adalah Allah, ya, betul, ya, Allah. Tapi dia kalau untuk apanya, apa namanya, nikutnya dia pakai sere, ya, sere. Kalau ini pakai segol, kalau yang Allah itu pakai sere, ya. L, ya. L itu ke, untuk, ya, atau bagi, seperti itu, ya, bagi, bagi. Jadi disingkat nanti le, ya. Misalnya kata Mismor le David, gitu, ya, Mazmur dari David, dari Daud, seperti itu, ya. Jadi dalam preposisi bahasa Ibrani ada betok, ya, ada kemo, ada L, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kalau mereka singkat nanti digabung dalam satu kata, dia menjadi prefix, ya, atau menjadi awalan dalam satu kata, akan disingkat jadi untuk betok itu B, untuk kemo itu menjadi ke, ya, untuk L itu menjadi le, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Baik, kita lanjut. Ini, ya, contoh-contohnya nanti, ya. Misalnya bemispak, ya. Bemispak, ya, dengan keadilan, gitu, ya. Oke. Nah, ini, ya, seperti ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi dia digunakan preposisi itu
itu digunakan di dalam kata atau digabung dalam satu kata gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, seperti ini ya. Sementara dia kata dari sini ya, mispat ya. Mispat itu kan apa, lurus gitu ya. Ya, lurus. Mispar. Ini jadi teringat kita dengan kata mistar gitu ya. Mistar ya. Mistar itu penggaris gitu ya. Lurus ya. Jadi dengan lurus ya. Terus ini dari kata mayim ya. Ini mayim ya. Air ya, mayim. Nah, dari kata mayim ini kita gabung dengan ke ya, kemo tadi dia menjadi seperti air ya. Ki mayim ya. Ke mayim ya, seperti air, ke mayim ya. Terus bet ya, betok tadi ya. Ini ada saar ya, pintu gerbang ya. Jadi kalau digabung dia B saar ya, berarti di pintu gerbang atau di pintu gerbang seperti itu ya. Terus ada tadi L ya Bapak Ibu Saudaraku ya. L ya. L ya. Nah, ini David. Ini kata dasarnya adalah David. Berarti le David. Dari David atau punya David gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia digabungkan, preposisi itu digabungkan dalam satu kata ya. Ada bet, ada k, ada lamet ya. Yang mana bet tadi betok, k ini menjadi kemo ya. L ini dari L ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, ini ada kosakata yang perlu kita pahami ya. Tadi B ya, yang tadi dari kata betok ya. Ini ada ke dari kemo ya, ada le ya dari kata L ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu tu atau por ya. Sedangkan ke tadi seperti ya. Sedangkan B ya, itu betok itu adalah di, dengan, atau pada ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kosakata tadi ya, ada anan itu awan ya, regel kaki, samar itu menjaga ya, dia menjaga ya, samar ya. Dari sinilah kata Samaria ya, Samaria. Dari kata samar. Samaria itu mereka menyebut mereka Samaria itu penjaga ya. Artinya penjaga Torah ya, penjaga Taurat ya. Torah yang dimaksud itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Jadi penjaga orang Samaria itu mereka bangga dengan Torah ya, atau penjaga Torah ya. Sehingga orang Samaria ya, mereka hanya mengakui kitab Musa saja ya. Mereka tidak mengakui kitab para nabi ya. Baik, kita lanjut. Ya. Minggu yang lalu kita sudah bertanya, ada pertanyaan mengenai ke ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang kalimat pertanyaan ya. Yang ke dengan kata segol ya. Ke kata segol ya. Terus ada pertanyaan, kata pertanyaan lagi mah ya. Mah itu apa atau berapa harga atau kenapa atau bagaimana, itu menggunakan kata mah ya Bapak Ibu ya. Terus untuk who ya, siapa, itu menggunakan mi ya. Jadi yang pernah kita sering baca ya, ehat miyodea gitu ya, mi ya, dari kata mi ya, ehat aniyodea gitu ya. Satu siapa yang tahu, satu saya tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar mengenai itu ehat miyodea ya. Jadi kalau pertanyaan mi ya, mi itu siapa ya. Terus ada kata
ese, ya, ese, ya, ese itu yang mana, ya, yang mana dia untuk masculine singular, ya. Tapi kalau dia ejo, ya, itu untuk pertanyaan yang mana untuk feminim, ya, feminim. Sedangkan untuk plural, ya, plural atau jamak, dia menggunakan menjadi elu, ya, elu, ejo, eje, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, ya, gender itu sangat diperhatikan, termasuk orang pertama, gitu ya. Kalau biasanya kan orang pertama tidak perlu diperhatikan gendernya, tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu gender orang pertama juga harus diperhatikan, ya. Saya laki-laki, mengasihi misalnya, gitu ya. Dengan saya perempuan mengasihi beda apanya, ya, kata kerjanya gitu dalam kata mengasihi, ya. Demikian juga dalam bertanya which, ya, which yang mana untuk masculine singular dia menggunakan aj, sedangkan untuk feminim singular dia ejo. Tapi kalau untuk plural dia elu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ini adalah interrogative pronouns of Hebrew, ya. Jadi ada kata tanya, ya, yang minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kata tanya, kata patah, ya, apakah, gitu ya. Sedangkan sekarang kita mah, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, baik, kita lanjutkan. Oke, terus verbnya atau kata keterangannya, kalimat bertanya kata keterangan itu ada epo, ya, tai. Epo itu di mana, matai kapan, lama itu kenapa, ya, madua juga kenapa, ya. Jadi why, wherefore, for what reason, ya, atau kenapa, lama, why, ya, mata itu when, dan epo itu di mana, ya. Nanti dalam contoh-contoh kita lebih memahami ini, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, minggu yang lalu ini yang kita pelajari, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, mengenai ke kata patah, ya. Nah, jadi ini misalnya contohnya satu, ya, sus, ya, sus, ya, sus itu kuda, ya. Jadi kalau dia untuk pakai definite artikel, ya menjadi asus, ya. Oh, ini definite artikel, ya. Maaf, ini bukan salah di sini, ya. Tapi kalau dia untuk bertanya kuda, ya, ini hasus, gitu ya. Hasus itu kuda itu, hasus kuda, gitu ya. Jadi ini agak apa, ya. Jadi ini untuk apa, ini ada ini kata segol, maaf, kata patah. Ini patah dengan dages, ya. Dia untuk apa namanya, artikel, ya. Terus contoh yang kedua is, ya. Dia pakai artikel menjadi is, ya. Tapi kalau dia bertanya ini is, ya. Kenapa dia nggak ada segolnya? Ini pakai patah karena ini adalah gacrol, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini aksara gacrol. Demikian juga untuk up, ya. Up itu Bapak, up Bapak itu. Tapi kalau dia bertanya hey up, ya, hey up Bapak, gitu ya. Perhatiin Bapak Ibu Saudaraku, ya. Hey up, ya. Ini dia pakai segol, ya. Karena ada di sini apa? Gacrol, ya. Gacrol pakai patah, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya.
Misalnya ini Ragel ya. Mi Ragel, Ham Ragel, Ha Ham Ragel ya. Ini sama ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini sama pembacaannya. Tapi Bapak Ibu bisa perhatiin ya, kalau interrogatif dia tidak ada dages, tanpa dages ya, tanpa dages. Sedangkan ini ada dagesnya nih ya. Ha, mem ya, ini ada patah, ada dages. Ini menunjukkan bahwa dia adalah artikel ya. Baik, kita lanjutkan. Saya hapus dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Mengenai mi ya tadi Bapak Ibu Saudaraku ya. Mi ya. Tadi ada mi ya. Itu siapa ya Bapak Ibu ya. Ini ada satu puisi yang dibuat oleh Musa ya. Ini bagus ini ya. Ini mi kamika ba elim Adonai ya. Ini sebagai nyanyian. Jadi ketika orang Israel itu menang dalam satu pertempuran ya, menang dalam satu masalah, mereka akan menyanyikan ini ya. Mi kamoka be elim Adonai gitu ya. Saya kurang bisa menyanyikannya, tapi ini lagunya bagus ya. Mi kamoka be alim Adonai, mi kamoka ne edar bakodes ya. Jadi ini diambil dari dalam keluaran ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini nyanyian Musa menginspirasi orang-orang Makabe ya. Jadi waktu itu ada peperangan di mana Epipanias itu mengapakan bait suci gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Menajiskan bait suci dengan cara mempersembahkan babi-babi di bait suci. Mana babi itu adalah binatang haram ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ketika itulah karena Raja Antiochus Epiphanes melakukan itu sehingga Makabe namanya Yudas Makabe itu membuat akan ya sehingga mereka menguduskan lagi bait suci itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini nyanyian-nyanyian Makabe ya Bapak Ibu Saudaraku pada saat mereka memenangkan peperangan dalam mengembalikan bait suci itu dikuduskan dari berhala ya, di mana orang Antiochus Epiphanes itu mempersembahkan babi itu menunjukkan persembahan ke dewa-dewa Yunani ya zaman itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini diambil dari Keluaran 15 ayat 11 ya. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau perbuat keajaiban gitu ya. Mi kamuka ba Adonai ya. Mi itu siapa ya? Ini ada ba ini tadi yang kita itu di seperti atau b di dalam gitu ya. Ba elim di antara gitu ya. Elim di antara gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ada kamuka nedar ditinggikan. Nedar itu ditinggikan. Ba kodes. Nah, ini ada juga ini bakodes ya. Bakodes di dalam kekudusan. Betok itu kan betok di dalam ya. Kados kudus ya. Terus ada Nora. Nora itu di ya. Terus ini Tehilit ya. Tehilot pujian
tehila. Makanya ini dari kata tahil, tehilot ya. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, tahlil gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, tahlil ya, tahlilan gitu. Itu tahlilan. Kalau dalam bahasa Ibrani, tehilit. Tehilit itu pujian, ose, pele ya. Pele itu keajaiban ya, keajaiban pele. Ada apa namanya, pemain bola Pele, namanya Pele, keajaiban ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mi kamoka ya. Dari kata mi ini terbentuklah namanya itu Mikael ya. Mikael ya Bapak Ibu Saudara ya. Mikael ya. Ini kan Allah ya. Ini Bapak Ibu Saudaraku, ini kan L tadi Allah ya. Kita sudah belajar itu mi itu tadi siapa, K ini tadi dari kemo tadi seperti ya, seperti. Jadi Mikael itu terdiri dari 3 kata ya. Ini tiga kata. Mi ini siapa, kemo ini kemo tadi seperti Allah ya. Ini pertanyaan. Jadi Mikael itu asal katanya itu 3 ya. Mikael. Siapa seperti Allah? Tidak ada gitu adanya. Siapa seperti Allah kita? Tidak ada gitu ya. Jadi dari kata Mikael ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dalam sesi tanya jawab nanti di pertemuan setelah ini Bapak Ibu, setelah pengumuman ya. Jadi Bapak Ibu tetap stay, nanti kita ada tanya jawab, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang kecepatan tadi dalam penerangan, nanti Bapak Ibu boleh bertanya dalam sesi setelah pengumuman ya. Baik, saya kira itu saja dulu penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya, amin ya. Terima kasih Pak Erikson Ritoha bersama kita pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Sister Akhlak. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, untuk besok hari Minggu 22 September di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan ada ibadah online Sema Adonai ya Bapak Ibu, dan juga sekaligus pembukaan kelas SSOBC di bulan yang kelima. Jadi kelas SSOBC ini adalah milik dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan untuk ibadah kita ini akan dipimpin liturgisnya oleh Ibu Puane dari Jerman, dan yang akan memimpin lagu pujiannya adalah Adik Abraham. Dan tema ibadah kita adalah membangun pelayanan dengan kualitas emas yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Selanjutnya, di hari Senin, tanggal 23 September 2024, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi dasar Alkitabiah. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu, dengan temanya adalah kepemimpinan pertama, yaitu Perjanjian Lama. Dan akan dibawakan seperti biasa untuk kelas hari Senin oleh Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati.
Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja ya. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dan Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Silakan, Bro. Terima kasih atas tadi informasi yang disampaikan. Ya Bapak Ibu Saudara, kelas kita masih lanjut ya setelah ini, namun tidak kita akan live. Melainkan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dengan join kami di linknya ada di bawah di bawah ini ya. Ya silakan ya. Ya kita langsung ke Pak Erikson untuk konklusi dan doanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, dalam belajar ini memang perlu step by step ya Bapak Ibu ya, dan untuk lebih lagi Bapak Ibu bisa mengulang-ulang pelajarannya ya Bapak Ibu ya, dan satu lagi memperbanyak kosakata ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya nanti saya tahu itu sangat berat, tapi kalau kita jalani dan kita jalanin, nanti kita bisa lalui, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tiba-tiba kita, oh saya sudah tahu gitu, karena kita terus menjalaninya. Baik Bapak Ibu, kita tutup pembelajaran dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini Tuhan, buat pertemuan kami, pembelajaran kami dalam belajar bahasa Ibrani. Terima kasih Bapak Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-hambamu yang hadir, yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga Tuhan Sema Adonai Cahaya Firman sebagai wadah pembelajaran bagi hamba-hambamu. Berkati semua hamba-hambamu di Cahaya Firman Sema Adonai Tuhan, hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati Bu Eni, Tuhan memberkati Bu Aling, Pak Agus, dan semuanya tim yang terlibat. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkati dalam keluarga mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dan mereka Tuhan berkati. Tuhan terus pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Erikson. Kita Terima akan masih berjumpa di Zoom meeting ya, dan kita akan tutup live streaming kita pada malam hari ini. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Laila Tov.